Bukan Wisnu Tama. Seperti yang sudah dapat diduga, ternyata bukan nama Pak Wisnu Tama Kusubandio yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto buat menjadi calon duta besar kita di Amerika Serikat. Salah satu pos diplomasi terpenting di jajaran Kementerian Luar Negeri. Padahal dalam 2 tahun terakhir ini adalah nama dari orang kepercayaan Pak Jokowi inilah yang sering disebut sebagai calon duta besar kita di Washington. Adalah nama Pak Wisnu Tama yang sudah disebut sejak bulan Juli tahun 2023 bakal menggantikan Pak Rosan Ruslani sebagai Dubes AS yang ketika itu dipanggil pulang oleh Pak Jokowi buat dijadikan Wakil Menteri BUMN dan kemudian Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Bahkan, kalau kita ingat, nama Pak Wisnu Tama ini sudah sempat muncul dalam surat yang diajukan oleh Presiden Jokowi di bulan Agustus tahun 2024 kepada DPR RI sebagai calon duta besar kita di Amerika Serikat buat mengikuti proses fit and proper test di lembaga legislatif tersebut. Tapi, ini nih menariknya. Waktu itu, tanpa pemberitaan, proses fit and proper test ini ternyata tidak pernah dijalankan oleh DPR dan kursi duta besar di Amerika Serikat yang kosong sejak tahun 2023, sejak ditinggalkan sama Pak Rosan Ruslani, dia masih tetap kosong hingga hari ini. Di hari Rabu lalu, secara resmi Presiden Prabowo Subianto mengajukan calon tunggal duta besar kita untuk Amerika. Menurut informasi bisik-bisik yang didapat sampai syuting ini dilakukan, di hari Kamis malam, orang tersebut adalah mantan Menteri Perdagangan di era pemerintahan Presiden SBY, yakni Pak Gita Wirjawan. Pak Gita bakal mengikuti proses fit and proper test di DPR dan tampaknya bakal mulus disetujui para wakil rakyat buat menduduki pos penting dalam diplomasi kita tersebut. Sebagai catatan, Pak Gita ini pernah juga menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dia merupakan sarjana administrasi niaga dari Universitas Texas, Amerika Serikat di tahun 1988. Mendapatkan gelar Magister Administrasi Niaga dari Baylor University di tahun 1989 dan juga gelar Magister Administrasi Publik dari John F. Kennedy School of Government di Harvard University di tahun 2000. Di ranah YouTube, Pak Gita sangat populer dengan konten-konten beratnya yang isinya daging semua serta kontemplatif. Di podcast Endgame yang dipandunya. Rasa-rasanya Pak Gita memang orang yang tepat buat menduduki posisi duta besar kita di Amerika Serikat dan niscaya dia bakal sanggup membawakan dan memperkenalkan narasi Indonesia kepada publik, kalangan bisnis dan investor, serta komunitas politik di Amerika Serikat. Dengan terpilihnya Pak Gita Wirjawan sebagai calon tunggal duta besar kita di Amerika Serikat, maka berakhir pula spekulasi kalau Pak Wisnu Tama, orang kepercayaan dari Pak Jokowi tersebut, bakal mendapatkan hadiah dan kepercayaan bertugas di Amerika. Bisa jadi, bisa kita analisa, batalnya Pak Wisnu Tama ini menjadi duta besar adalah satu lagi pertanda kuat kalau cengkraman Pak Jokowi, kalau cawe-cawe Pak Jokowi di pemerintahan sekarang ini memang sudah berakhir. Pengaruh Pak Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo sudah tamat sejak kita tahu Presiden Prabowo melakukan kunjungan diam-diam ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Sekarang Pak Jokowi tampaknya memang sudah nggak bertaring lagi dan orang-orang dari Pak Jokowi mulai terpental dari pemerintahan, termasuk Pak Wisnu Tama. Kalau kita ingat, nama Pak Wisnu Tama mulai mencuat dan masuk ring satu tim komunikasi Presiden Jokowi sejak suksesnya penyelenggaraan Asian Games 2018 yang memang spektakuler. Sejak saat itu, banyak acara kenegaraan yang diserahkan kepada salah satu pendiri dari stasiun Net TV ini. Bahkan di tahun 2019, Pak Jokowi memberikan kepercayaan tinggi dengan mengangkatnya menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
serta Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabinet Indonesia Maju. Posisi ini nggak dipegang lama oleh Pak Wisnu Tama. Setahun berselang, dia di-reshuffle dan digantikan oleh Pak Sandiaga Uno. Namun begitu, kepercayaan Pak Jokowi kepada Pak Wisnu Tama tetaplah tinggi. Lelaki ini ada di balik suksesnya acara jamuan makan malam konferensi tingkat tinggi G20 yang diadakan di Bali tahun 2022, di mana Pak Jokowi menjadi tuan rumah acara. Selain itu, dia juga mendapatkan kepercayaan sebagai komisaris utama dari perusahaan telekomunikasi Telkomsel, anak usaha dari PT Telkom. Jabatan ini dipegangnya cukup lama, sampai diganti baru-baru ini saja, yakni di bulan Mei tahun 2025. Dalam kaitan dengan BUMN, Pak Wisnu Tama juga membidani kelahiran stasiun berita bahasa Inggris, yakni C-Today, yang dikelola di bawah naungan anak perusahaan PT Telkom lainnya, yakni MD Media. Namun, sayangnya nasib bisnis berita ini nggak bertahan lama. Awal Juli ini, C-Today berhenti siaran. Mungkin dampak dari perubahan rezim, apalagi sekarang pengaruh Pak Jokowi dan Menteri Erick Thohir di BUMN juga sudah sirna sejak kehadiran Danantara, maka kucuran dana buat C-Today juga diberhentikan. Tampaknya mencermati jalinan nasib Pak Wisnu Tama akhir-akhir ini, di mana dia batal menjadi duta besar di Amerika Serikat, lalu jabatannya di Telkomsel tidak diperpanjang, dan juga proyek stasiun TV C-Today yang dibidaninya sekarang terpaksa gulung tikar. Tampaknya begitulah suratan nasib orang-orang Jokowi belakangan ini. Begitulah nasib dari orang-orang kepercayaan Pak Jokowi akhir-akhir ini. Buat mereka, pesta sudah berakhir. Seiring dengan berakhirnya cengkeraman Pak Jokowi di kekuasaan, maka berakhir pula sepak terjang mereka di pemerintahan dan BUMN. Roda kekuasaan sudah berputar, dan sekarang giliran orang-orangnya Pak Prabowo yang mengambil alih peran. Ya, begitulah sifat dari roda kekuasaan. Dia pasti akan terus berputar, dan seorang pemimpin nggak bisa bertahan selamanya ada di atas. Oke, sampai di sini gimana nih pendapat kalian? Gimana analisa kritis kalian soal akhir dari kekuasaan ini? Gimana menurut kalian soal nasib Pak Wisnu Tama yang batal jadi duta besar kita di Amerika Serikat?